Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Para pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hingga saat ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, panjang umur, sehat jasmani dan rohani di tengah wabah corona yang telah mencekam dan menghantui kita dalam beraktivitas. Mudah-mudahan nikmat yang telah diberikan kepada kita ini kita bisa bersua, kita bisa menghormati, kita bisa menyongsong dengan kedatangan Ramadan ini dengan penuh imanan wa ihtisaban, dengan penuh keyakinan dan keikhlasan. Hadirin wa hadirat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, saya akan menyampaikan tentang fadilah Ramadan. Fadilah itu bahasa Arab, artinya adalah keutamaan. Kenapa dikatakan fadilah atau keutamaan Ramadan? Ternyata di dalam bulan Ramadan ini Allah istimewakan dibanding bulan-bulan yang lain. Ya. Bulan Ramadan ini keutamaannya yang luar biasa dalam seluruh aktivitas kita. Dalam seluruh kita berbuat baik, beramal soleh, itu semuanya adalah mengandung nilai-nilai yang paling utama dan berlipat ganda dibanding kita melakukan di bulan-bulan yang lain. Dari awalnya firman Allah subhanahu wa ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita semuanya sudah tahu dan hafal ayat ini, bahwa wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan atas umat-umat sebelum kamu. Jadi umat kita, umat semuanya yang terdahulu dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Isa, semuanya adalah dididik oleh Allah untuk berpuasa. Karena apa? Untuk menyelamatkan dari ajakan-ajakan atau sesatan-sesatan iblis. Kita supaya menjadi orang yang takut, kita supaya menjadi orang yang takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tahu dalam Al-Quran bahwa hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu adalah alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang yakin, orang-orang yang beriman, percaya kepada hal-hal yang gaib. Wa yuqimus sholat, dan mendirikan sholat. Wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun, dan sebagian harta yang dia cari jungkir balik di dunia ini, dia tidak merasa mempunyai seluruhnya, tapi sebagiannya dia sadar bahwa itu adalah punyanya orang-orang yang berhak menerimanya. Jadi itulah orang-orang yang bertakwa. Dan untuk mendidik orang yang bertakwa, ini Allah arahkan kepada satu bulan yang namanya Ramadan. Dengan kita menjalankan puasa, ini kita agar memperoleh keutamaan-keutamaan yang ada di dalamnya. Andai kita tidak puasa, atau manusia dalam hidupnya tidak ada satu bulan pun yang diajarkan untuk berpuasa, niscaya keutamaan-keutamaan itu adalah hanya dalam bibir. Fis-sutur, la fis-sudur. Semuanya akan berhenti di mulut, tidak berhenti di hati. Padahal hakikat agama kita itu adalah masuknya dalam hati. Keutamaan-keutamaan semuanya adalah bersifat gaib.
Kalau kita tidak menjadi orang yang bertakwa, kita akan sulit meyakini. Dan menjadi orang bertakwa itu adalah dengan puasa. Mulai menuntut ilmu, sholat, berbuat baik kepada siapapun. Itu semuanya kalau didasari dengan menjalankan ibadah di bulan Ramadan, insya Allah kita mengerjakannya dengan penuh keikhlasan dan kemantapan. Oleh karena itu, kenapa tidak saya langsung sampaikan ke materi, kita harus membangun pondasi lebih dulu. Karena kalau kita sudah membangun pondasi, insya Allah akan mengetahui fadilah-fadilah Ramadan dan meyakini serta menjalankannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang andai kata umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui tentang keutamaan Ramadan, maka dia akan menginginkan seluruh bulan dalam satu tahun untuk dijadikan Ramadan. Seperti sabdanya, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, la tamannau an takuna sanatu kullaha Ramadan." Jika umatku itu tahu apa yang ada atau hikmah dari Ramadan atau fadilah dari Ramadan, niscaya dia akan menginginkan keseluruhannya untuk dijadikan Ramadan. Kenapa seperti itu? Li'annal hasanat fihi mujtami'atun. Karena kebaikan-kebaikan itu dihimpun dan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'atu maqbulatun, dan ketaatan kita kepada Allah, taatan kita kepada Rasulullah, taat kita kepada orang tua, taat kita kepada guru, dan patuh kita terhadap orang yang lebih tua, semuanya akan dilipat gandakan, akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa da'watu mustajabatun, dan doa-doa permohonan kita, apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, itu semua dikabulkan tanpa tersisa. Wa dzunubu maghfuratun, dan dosa-dosa yang selama ini 11 bulan kita lakukan, baik yang besar maupun yang kecil, baik yang disengaja maupun tidak, maghfuratun, semua akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang lebih indah lagi, al jannatu mustaqatun lahum, dan surga itu akan merindukan kepada orang yang menjalankan puasa di bulan Ramadan. Seperti ini adalah semuanya gaib. Seperti ini adalah semua memerlukan keyakinan, tidak perlu dibicarakan. Tidak hanya untuk dibicarakan, tetapi adalah diyakini dan dijalani. Dan ini semuanya tidak akan merasuk kepada dalam umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kecuali dengan puasa. Oleh karena itu indah sekali kalau Allah yang menghendaki kita disuruh puasa. Dan puasa umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak seperti puasanya umat-umat terdahulu. Umat Nabi Daud alaihi salam sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak, sampai seumur hidup. Kita umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam 12 bulan cuma 1 bulan yang diwajibkan. Dan ini untuk mendidik kita agar kita semuanya di dalam mengarungi, di dalam kita mempraktikkan dalam 11 bulan, kita itu benar-benar menjadi orang yang tangguh. Itu adalah fadilahnya. Dan banyak sekali fadilah atau keutamaan-keutamaan Ramadan jika kita tahu tidak akan meninggalkan sedikit pun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda di dalam hadis lain ya, mengenai tentang keutamaan di bulan Ramadan ini. Yakhrujul mu'minu min dzambihi kayaumin waladathu ummuh. Banyak sekali keutamaan-keutamaan yang ada di bulan Ramadan ini. Keutamaan yang lain diantaranya adalah dibagi sesuai sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam 30 hari. 10 hari pertama termasuk fase atau sesi, yaitu rahmah. Rahmah itu kasih sayang. Kasih sayang itu belas kasihan. Artinya belas kasihan, semua yang kita lakukan itu dia sesuai dengan balasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, umpamanya di 10 hari pertama, itu kalau orang menjalankan sholat tarawih,
yakhrujul mu'minu min dzambihi kayaumin waladathu ummuh. Orang yang beriman itu diampuni dosanya seperti bayi yang baru lahir. Baru lahir tidak ada dosa. Dan ini adalah ketika kita menjalankan puasa di hari pertama. Bayangin, cuman puasa dan menjalankan tarawih di hari pertama, kita sudah mendapatkan ampunan dari Allah bagaikan bayi yang baru lahir. Ini kan gak sebanding kalau dibanding dengan ibadah kita. Ibadah kita gak ada apa-apanya dibanding ibadahnya para nabi, dibanding ibadahnya para wali. Jangan para wali, para auliyaillah, para wali-waliullah di zaman sekarang tidak ada apa-apanya. Oleh karena itu, ini dinamakan rahmah atau belas kasihan. Lalu di 10 hari yang kedua itu adalah maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yakhruju minad dunya kayaumin waladatku kayaumin wulida min batni ummihi. Kalau andai kata meninggal di 10 hari kedua ini, orang meninggalnya itu kayaumin wulida min batni ummihi, dia tersapu bersih dosa-dosanya seperti bayi yang baru dilahirkan dari perut ibu. Ini ada sesuatu yang luar biasa. Tidak mudah kita mencari dan kita meraih ketika kita meninggalkan dunia ini. Ketika kita meninggal itu tidak mudah untuk dicapai, untuk membersihkan dosa ini. Perlu dengan kesemangatan, perlu dengan giat, perlu dengan gigih dalam setiap harinya kita menjalankan sholat 5 waktu. Dan setiap waktu ke waktu itu adalah pelebur dosa. Kita enak-enak main, dipanggil untuk sholat subuh. Kita enak-enak main, dipanggil untuk sholat zuhur. Kita sedang main, dipanggil untuk sholat asar. Kita sedang asiknya bersama teman, dipanggil sholat maghrib dan sholat isya. Dan seterusnya, itu adalah sebagai pelebur dosa. Bayangin aja, kita kadang-kadang menjalankan sholat, kadang tidak. Kok terus kemudian kita diampuni dosa dari mana? Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala memberi keutamaan yang luar biasa. Di 10 hari kedua itu meninggalnya dalam keadaan bersih dari dosa. Itu adalah maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang tanpa syarat. Itu memang adalah keutamaan Ramadan. Tapi dengan syarat imanan wahtisaban. Menjalankan puasa di bulan Ramadan ini penuh dengan keimanan dan penuh dengan keikhlasan. Ini yang harus kita jalani. Karena cuma senang. Tidak seperti bulan-bulan yang lain. Lalu di 10 hari yang terakhir, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keutamaan, yaitu itkum minan nar, pembebasan. Setelah kita diampuni dosanya, setelah kita dibersihkan dari dosanya, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala kasih hadiah berupa Idul Fitri. Id artinya kembali, fitri adalah suci. Kita kembali seperti bayi yang baru dilahirkan. Ibarat orang kerja, itu kita langsung mendapatkan upah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan sedikit ini bisa guna dan manfaatnya kita rasakan di bulan suci Ramadan. Semangat terus. Jangan banyak bermain yang tanpa guna. Gunakan waktu dengan sebaik-baiknya di bulan suci Ramadan ini. Kerjakan tugas-tugas dari guru, kerjakan tugas-tugas yang diberikan orang tua, selalu menjalankan 5 waktu, kita selalu membaca Al-Quran, tadarus. Jangan sia-siakan waktu. Sholat malam kita kerjakan, dan juga kita diberikan rizki, kita berikan kepada orang-orang yang membutuhkan, walaupun sedikit, tapi dengan keikhlasan. Itu semuanya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita akan menjadi orang yang mulia. Demikian, ada kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.